Diiming-imingi pekerjaan dengan gaji tinggi di Kamboja, membuat Rohim dan Noventris tergiur untuk berangkat. Namun nasib berkata lain. Dua WNI ini justru mengaku dipaksa menipu dan hidup dalam kekerasan. Itu saya dipukul pakai senjata tajam, Pak, sama mereka, karena saya posisinya saya nggak menghasilkan sama mereka, Pak. They put me in a banker and tied my hand. And at 3 days, they didn't even give me any food. Keduanya sempat bekerja di kompleks penipuan daring di Kamboja. Negara itu menjadi pilihan karena sulitnya kondisi ekonomi di Indonesia. Makanya lapangan kerja kan lagi sulit, makanya kami kemari, Pak. Dan kedua pun karena ekonomi kami pun memang nggak memadai untuk di Indonesia, makanya kami kemari. Ternyata nasib kami berbeda, Pak. Tidak sesuai seperti harapan. Siapa sih yang mau menipu orang? Demi menjaga reputasi sebagai tujuan wisata, pemerintah Kamboja mulai menutup kompleks-kompleks penipuan ini dalam beberapa bulan terakhir. Dampaknya, banyak WNI yang merupakan mantan pekerja di kompleks penipuan tersebut berakhir di penampungan seperti ini, menanti kejelasan untuk pulang ke tanah air. Pertanyaannya, mereka korban atau justru bagian dari jaringan penipuan? KBRI Phnom Penh mengaku telah melakukan asesmen awal. Hasilnya, mereka dinilai datang secara sukarela ke Kamboja untuk bekerja sebagai pelaku penipuan daring. Rohim dan Noventris menolak penilaian itu. Pelaku, Bang. Boleh abang periksa atau bagaimana, Bang? Kami siap, Bang, kan gitu. Siapa sih yang terima yang namanya ditipu, Bang? Kami pun punya keluarga juga, sana keluarga kami ditipu orang kayak gimana? Kami ditertekan karena keadaan. You don't know what kind of job we do, what the risk, the real risk. We always face it every day. The government just saying they are criminals, but they don't even solve the problem of us. Pemerintah Indonesia menegaskan seluruh WNI yang dipulangkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah mengaku kesulitan membuktikan keterlibatan karena aktivitas terjadi di ranah digital. Jadi mereka bukannya korban dan mereka bukan pelaku. Jadi kalau kayak gitu mereka apa? Tetapi tidak yang bisa dikatakan adalah it's undeniable bahwa memang mereka hampir semuanya, bahkan semuanya adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus terkait dengan penipuan online. Tapi level dari sisi involvement-nya itu tidak di posisi di mana mereka bisa ditindak secara hukum sebagai pelaku. Untuk memberantas jaringan penipuan ini, pakar menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Upaya pencegahan harus diperkuat, dan pembongkaran pusat-pusat penipuan harus dilakukan secara serius. Dan Kamboja dinilai tidak mungkin melakukannya sendiri. The will is not high enough, so you're going to need some type of, I think, international mechanism that is there giving oversight to this and enforcing this, making sure that this activity doesn't come back. Persoalan penipuan di Kamboja ini juga menyisakan pertanyaan besar di dalam negeri. Sejauh mana negara mampu mencegah warga yang tergoda janji kerja di luar negeri akibat tekanan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.